Kita ngegas aja kok. Gak gitu sih kok. Ngomong. Tapi I'm ini sorry. sih kita juga udah merindukan banget. Dan second gaming pros akhirnya setelah setahun kita nggak melihat mereka kembali lagi di World Cup. Lalu ada Alter Ego. Dan rupanya hero-hero yang di band ini udah kayak udah ini hero-hero yang gak akan mereka lepaskan dengan kekuatan tiap hero-nya yang begitu berpengaruh di dalam in-game. Dengan adanya Esmeralda, Jawhead, Matilda, damage yang sangat besar bisa dihasilkan. Lalu di sisi Alter Ego pun ada Brody dan juga Natalia yang di ban. Ya masih ada satu lagi mungkin Benedetta bisa jadi opsi atau apakah bakal Atau mungkin dilepas nih karena dari kemarin kita iya. lihat memang Benedetta jarang sekali untuk bisa untuk dibuang dan itu menjadi kayak prioritas untuk beberapa tim juga. Iya, kalau nggak di ban akan langsung pick Benedetta. Ini memang pilihan Oke. yang sangat baik, Buang, offlaner buang. yang sangat kuat. Buang, Dan buang, langsung buang. di ban begitu saja. Pilihannya semakin sempit, tapi kita tahu di meta kali ini banyak banget hero yang bisa dipakai. Aku bisa bilang ini meta yang agak sedikit susah untuk dibaca apalagi adanya 10S Gaming Cross. Oh benar. Dari M1 kita tahu mereka adalah tim yang paling berimprovisasi dari segi draft and pick. betul Dan sekarang sekali. juga mereka memilih Chow sebagai first pick. Papi dan Ki langsung. Tapi Dangki. Approve this one. Dan Jago kalau, mana nih? dan kalau kita lihat berarti membuka peluang untuk tim Alter Ego untuk ngambil mungkin ke arah Yisun Shin terlebih dahulu karena kemarin Yisun Shin juga menjadi top prioritas dan ada Yuzong juga sebenarnya yang udah mulai muncul nih. Karena Yuzong meskipun berkali-kali di nerf ya, tapi tetap aja dengan Black Dragon Form itu sangat amat bisa mengacak formasi atau bahkan inisiasi yang mau dibuka sama lawannya. Ya, bicara soal Yu Jong sendiri dia pasti bisa masuk ke bagian belakang yang untuk mengacak-acak backlaner itu adalah tugas yang paling penting. Betul. Ketika ada Yu Jong yang bisa dipilih oleh mungkin dari Alter Ego tapi ya Yi Sun Shin salah satu marksman, salah satu core yang kalau kita bahas ini adalah yang paling stabil Betul. dari menit-menit awal juga ketika dia sudah bisa mendapatkan satu buah Reptile Shiki juga udah sangat bagus sekali, udah bisa memberikan damage yang sangat besar. Betul, dengan pasifnya juga yang kemarin Hornet sudah jelasin ya, itu dengan melee range-nya itu bisa menambahkan 70-100% damage tambahan. Dan kali ini ada Bruno sebenarnya Tigreal untuk tim 10 Second Gaming di Jepang. Jepang. Ya, dari 10 Second Gaming Force mereka udah punya damage, mereka juga udah punya sisi yang sangat memadai. Frontliner, backlanernya udah terlihat cukup untuk visi 10 Second Gaming Force. Cuma gimana halnya dengan Bruno, marksman yang bisa jaga jarak sih kalau menurut gue. Dia picknya ada Bruno berarti bahwa dia pengen main safe dan Bruno adalah salah satu marksman juga yang bisa ngasih damage tanpa perlu memberikan dash attack dengan ultimate-nya Wave of the World. Iya, betul sekali. Jadi Dan dia bisa mengacak bagian belakang juga. Jadi itu misahin nanti player dari Alter Ego. untuk di early-nya bisa dibilang Bruno cukup memberikan damage burst yang cukup tinggi ya kalau menurut aku dengan kritikalnya juga. Dan kalau kita lihat ada Luoyi di sini untuk Udil, Sally Boy kah? Wih, damage-nya. serem banget tuh Udil. Hujan-hujan. Ada yang habis merit kayaknya. Wah, bener juga ya. Langsung sumringah terus ya. Sudah berbeda ya Bu auranya. Iya. Cuma kalau kita boleh bahas lagi, aku Udah masih Rafaela penasaran sebenarnya sih sama si Bruno. Bruno kan dari kemarin hari pertama nggak keluar Nggak sama keluar. sekali. Ada One, ada juga banyak banget pilihan hero lainnya seperti Roger kemarin juga lumayan hot untuk di pick. Iya. Tapi lebih memilih ke arah Bruno. Apakah ini berarti di sini Data Second Gaming mereka bakal membawa game ini ke area late game-nya? Bruno adalah hero yang bisa main di early game juga. Di level 4 ketika dia sudah punya weapon Bruno, dia sudah punya ultimate, dia bisa engage. Dan juga jangan lupakan critical dari stacknya dia yang di early damage-nya itu Wah. bisa kagetin orang. Itu luar Jadi biasa. sekali ada critical yang pop, tas keluar, damage-nya mungkin besar, itu mereka bisa langsung initiate. Mereka Oke. bisa masuk ke tengah. Ini bisa jadi combo yang menarik juga ya karena mereka juga udah punya frontliner yang bisa ngasih sisi, ngehentiin lawan. Dan kalau di follow up dengan sangat baik, 10 Second Gaming Force mungkin bisa membuahkan pundi-pundi kill cukup banyak. Betul. Dan aku suka banget sih dengan alter ego bandnya Rafaela. Karena di sana kalau ada Rafaela, mungkin kalau 10S mau pakai Rafaela, mereka bisa masuk cepat, keluar cepat juga. Betul. Dengan adanya Bruno. Untuk rotasinya bang, Betul. bakalan dikontrol banget sama Rafaela dan pilihan yang baik untuk tim Alter Ego. Mereka ngebuang juga ke arah Selina. Mereka tahu dari 10 second mereka udah punya banyak banget sisi nih. Jangan sampai ada hero lagi atau mage lagi karena dari 10 second mereka masih butuh magical damage. Jangan sampai ada satu hero magical damage yang bisa memberikan sisi juga gitu loh. Karena udah cukup kayak implosion, knock up dari Tigreal juga dan bahkan The Way of Dragon, Jet Kundonya itu nyebelin banget loh. Iya, jadi masih
sebenarnya masih banyak match Banyak yang juga lepas sih. sih. Tapi Fail. Silina ini bisa dibilang Eudora. early-nya ngeselin banget. Ya Eudora lagi dengan one combo hitnya. Luar biasa ya. Ya itu bisa ngehantiin juga sih, apalagi dengan adanya Lui, dengan ultinya dia bisa kabur, untuk banget burst damage, tapi 10 second gaming cross. Mereka mematahkan offliner hero untuk alter ego, Yuzong. Ya mereka nggak mau kasih masukin Yuzong di band, berarti bahwa backliner mereka bakal save Bruno, tidak bakal ditabrak dengan cukup gampang juga Iya. oleh pemain-pemain alter ego. Tapi nggak seaman itu sih, karena Iya. ada Lui. Ada Esmeralda sih sebenarnya kalau nggak salah. Esmeralda di ban. Oh di band, oke. Itu di ban oleh 10 second gaming untuk hero awalnya. Siapa yang bisa lompat ke belakang? Lompat Buat nangkap Yuzong kan gitu, Yuzong buat nangkap belakang. Aldous. Sao Oh iya. Matados. Pakai skinnya M1 dong. Oh iya. Weh, Uye. luar biasa. Sebenarnya di kemarin ada sih, ada hero yang sebenarnya kita udah tahu banget ini buff ini kan sudah di adjust ya. Dan ternyata Sylvana yang menjadi pilihan tim alter ego di sini. Mungkin bisa dipakai oleh seorang Leo Murphy ya, karena kemarin juga ada Sylvana tank atau Sylvana magic sebenarnya, dia tergantung. Tapi ada Kaja kali ini yang dipick oleh tim 10 second. Kaza dan mage-nya ini bakal siapa ya? Masih ada Parsha, masih ada Veil juga. Veil yang kemarin udah kita lihat berkali-kali muncul dengan sisinya. Mungkin tidak memiliki magical damage yang cukup, maksudnya untuk team fight-nya. Tapi untuk crowd control yang dia punya, knock up-nya, itu sangat amat mengganggu gitu loh. Tapi ternyata Chang'e. Putri Bulan sudah dihadirkan oleh 10 second gaming force sebagai last pick mereka, damage dealer yang bisa mereka rely on dari awal game. Betul. Dan Nah. nge-clearing minion juga cepat banget. Jadi mereka nggak perlu pusing-pusing kalau harus ngurusin laningnya. Benar, jadi kalau minionnya sudah di-clear sama Chang'e dan terus Bruno-nya lepas Wave of the Wall juga ultimate dia dari belakang, itu bakal masuknya sempurna. Tapi itu adalah setup yang ini ya, harus perfect dari TNS Gaming Force juga. Sedangkan dari Alter Ego Esports kalau kita nilai dari hero-hero pick yang sudah mereka lakukan sekarang, mereka pastinya juga bisa main di early game, mereka bisa main di late game. Mereka bahkan sudah punya Sylvana yang kita tahu ini Sylvana ini adalah hero yang menyakitkan Yap. dan sangat sulit untuk bisa ditaklukkan dengan cukup cepat. Iya betul, tapi Sylvana ini harus berhati-hati juga dengan Imperial Justice-nya. Kalau misalnya miss, mau tidak mau harus diulangi. Dan Alice yang menjadi pilihan untuk tim alter ego di sini. Mereka mau secure satu hero yang buat ini Belakang. sih, bukan ke belakang juga, dan juga untuk late game-nya. Karena mereka juga punya Sun Sin, sedangkan Loi ini bisa dibilang kayak early damage aja udah sakit gitu. So mereka harus perlu secure satu mid hero lagi untuk di arah late game-nya, yaitu Alice. Dia bisa nahan dengan baik di sisi side lane-nya, dia nggak perlu pusing-pusing juga, dia bisa punya escape ability yang sangat kuat, dan ketika dia bisa menahan lane dengan baik, masuk ke arah late game pasti bisa membawa berkah juga untuk Alter Ego Esports. Yes. Wow. Dan sebentar lagi kita akan memasuki match kita yang pertama pagi hari ini. 10 second gaming frost yang akan melawan tim Indo Pride kita, yaitu Alter Ego. Jadi buat teman-teman yang nongkrong di kolom komentar, jangan lupa ayo spam hashtagnya kali ini, hashtag Indo Pride, dan jangan lupa untuk tancapkan like-nya terlebih dahulu, karena hari ini kita akan buat video ini untuk trending dong ya pastinya. Jangan mau iya. kalah ya, karena kita Indo Pride banget nih. Nah ini persiapan buat teman-teman yang sudah bersiap, dan langsung saja kita masuk ke Lane of Down di game pertama 5 seconds till the antara enemy Alter reaches Ego the melawan 10 battlefield. second Smash them. gaming. Yes, siapa yang akan mendapatkan game pertama ini adalah Bastos Welcome Divinis. to Jadi Mobile awal Legends. pembukaan di area kedua. Semuanya akan memberikan yang terbaik, tapi di area tengah sudah terlihat Udil. Dia memberikan pressure terhadap 10 second gaming force di area tengah. Karena kalau kita bicara dari early game sendiri, adanya kehadiran dari Loi ya. Ini level 1, level 2. Bahkan kalau dia sudah nginjek ke level 2 akan sangat-sangat menyakitkan sekali damage yang bisa diberikan oleh seorang Loi. Meskipun kita tahu juga kalau Loi ini sudah di nerf, tapi nggak terlalu berimpact besar sekali gitu. Iya, karena sebenarnya untuk rotationnya dan juga untuk dice versionnya juga yang memiliki efek ini yang itu justru yang dibutuhkan ya. Iya. Kemarin sebenarnya ada satu pemain yang main ini apa namanya Loi itu bagus banget ketika ada lawannya pengen coba untuk nangkep satu lawannya yang udah low banget, dia langsung pakai yin yang itu
dan akhirnya temannya masih bisa survive. Padahal tuh Vakum. tinggal satu hit lagi. Dan itu memang sebenarnya support yang baik dari seorang Loi juga. Yes. Iya, Bisa ngevakum-vakum itu sih yang Vakum. vakum. Fuh. Ya, mendekatkan ya. Iya. Dan sebenarnya kalau ada Tigreal di sebelah ya, itu kalau di combo dengan Loi juga, sakit sekali. Luar biasa ya. Sakit sekali, tapi ya itu adalah pilihan dari masing-masing tim kita yang sekarang ini. Tapi di area tengah-tengah memang kalau kita bandingkan, Loi punya kesempatan yang lebih besar buat ngeharas lawannya daripada Chang'e yang di area tengah. Ya, ini lebih karena bagaimana mereka bakal nangkap Bruno-nya nanti. Karena Bruno-nya bakal licin, harusnya bakal licin karena dia punya flying tackle juga buat kabur ke belakang. Jadi pastinya Sylvana ini harus bekerja keras, apakah Imperial Justice-nya bakal kena Nah, turret? betul banget. Jadi ketika memang Imperial Justice-nya mungkin miss atau enggak mengenai siapapun, Nah. mau nggak mau mereka harus reset lagi. Mereka harus cari timing lagi. Kalau bisa reset. Kalau Kalau bisa sudah kayak lompat, meleset, udah komit. Terus udah gitu di follow up sama musuhnya, Di itu follow loh, up. itu yang bahaya. Nah, justru. itu yang bahaya banget di sana. Jadi Positioning. positioningnya harus bagaimana cara bisa menempatkan dapetin satu tanpa harus mengorbankan seorang Sylvana. Oke, sebenarnya kita bakal langsung aja saksikan bersama-sama ini dia game yang pertama. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk tim Indonesia karena sekarang kita bisa melihat ini si Koro-Koro melawan di area bawah bersama dengan Pai. Dan seperti kayak kalau di area side lane ya nggak akan terlalu gimana banget kecuali ada pergerakan dari support dan juga tanknya. Iya, dan kali ini udah mulai bergerak ke arah atas, tapi sepertinya bakal rotasi lagi ke area mid kali ini. Oke, di area atas Chang'e-nya bersama dengan Alice, di area bawah Koro-Koro dia bermain dengan hati-hati, nggak mau melakukan resiko sama sekali, bahkan dia juga kalau menyadari kalau ada sebuah pergerakan dari tim Alter Ego Esports ke area bawah. Semua teman-teman dari 10 Second Gaming Frost pun juga udah mulai bergerak, sudah bertemu maju ke area depan Leo Murphy, nggak mau terlalu gegabah walaupun di situ Sevnanya tinggal 1 bar HP. Iya, nggak akan mau terlalu di-commit juga sama teman-teman dari tim Alter Ego karena mereka tahu tim yang mereka lawan ini adalah tim yang nggak kelihatan gitu, nggak pernah ketahuan gimana strateginya, gimana gameplaynya. Jadi lebih baik agak sedikit berhati-hati. Biasa game pertama itu ini ya, ngeliat terlebih dahulu gimana Membaca. gameplay, iya, membaca terlebih dahulu gameplay dari lawannya sendiri. Kali Iya. Turtle sudah mulai muncul di menit yang kedua dan Gercep sekarang ya turtle-nya di menit yang mulai kedua. datang. Dan itu ngebikin semua tim harus bergerak lebih ekstra Betul. cepat juga di Sevna baru level 2 mulai diusir. Alter Ego Esports gak ingin memberikan turtle kepada teman dari Second Gaming Pros. Iya, dan kali ini bakal coba untuk di zoning terlebih dahulu dari 10 second dan mulai masuk, kemudian udah mulai datang, tapi Yam bakal coba mundur terlebih dahulu dan turtle berhasil diamankan oleh tim Indonesia. Yes, Alter Ego mengamankannya dengan baik walaupun Papa mencoba untuk ngeganggu dari sisi kirinya. Tapi lihat sakit tengok banget tuh Deal Deal. Koko dispenser rotation-nya mengusir mundur teman-teman dari 10 Second Gaming Pros. Iya, langsung mundur, langsung recall balik kali ini. Dan Leo Murphy kali ini masih level 3, sebentar lagi level 4. Nah, masih berfokus Au, untuk Au. dapetin buff terlebih dahulu, tapi gak kuat ya sendirian ya. Ya itu enaknya kalau kita punya Yusun Shin ya, dimana kita bisa kasih extra damage juga dan bahkan kadang-kadang bisa dapetin buff yang lagi diambil oleh lawan. Iya, betul, dengan Mountain Shocker ya. Iya. Dan kali ini Pai masih menjaga di lini bawah bersama dengan Koro. Nevna udah punya tough boots juga. Dengan Papa bakal coba rotasi, tapi lihat udah ada rotasi yang dilakukan sama Guys. udah Terigo. Udah ada flicker, Imperial Justice langsung mengarah ke arah seorang Koro. Kali Koro yang gak bisa kemana-mana, dan first blood berhasil diamankan oleh tim Indonesia di menit yang ketiga. Keuntungan banyak banget diamankan oleh Alter Ego. Dan gak cuma itu, ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu, mereka ngasih tetap pressure. Di area top lane, melihat di area bawahnya mereka press. Semua lane sudah terpress dari 10 Second Gaming Pros. Kita bisa bilang mungkin ya, 2 lane dari 10 Second Gaming Pros itu tertatih-tatih. Di area atasnya Chang'e-nya gak bisa berbuat banyak. Pergerakan dari Alter Ego Esports yang mereka bisa ngasih satu player lagi ke area atas, bikin kebingungan. Dan bahkan di tengah gold buff-nya sudah mulai dilakukan Imperial Justice, dikeluarkan lagi Koro dalam bahaya. Soalnya juga dari depan Yan dengan block out-nya mendapatkan 1 point kill, tapi Udil yang mengamankannya maju ke arah belakang. Sevna mencoba untuk di belakang, mengusir mundur teman-teman dari Masih Alter mau Ego. lebih. Ternyata Pai-nya udah mulai datang kali ini, bahkan si Liboy harus tumbang. Ditukarkan dengan Papa kali ini, tapi Pai berada di posisi yang gak enak banget, masih punya steal tapi terkena stun. Dan harus tumbang. 2 untuk 2 saat ini. Tapi ini kalau kalian perhatiin ya, 10 second mereka nggak punya Purify sama sekali. So ketika Imperial Justice masuk,
Ya. Bye-bye. Yes, itu dia. Tapi ini kayak Sheena ya. Sekali lagi dengan Iya. Bruno yang bisa kembali ke belakang itu dia. Betul. Tarik ulur yang dimainkan oleh TNS Gaming Frost ini yang harus diwaspadai oleh Alter Ego sekarang. Iya, Benar. Alter Ego nggak bisa maksa kayak tadi juga sih. Ketika mereka udah mendapatkan sesuatu, tapi mereka masih nahan di area tengah. Padahal teman-teman dari TNS Gaming Frost udah ke area tengah Udah juga. rotasi ya. Udah nge-backup semua. Jadi posisi dari tim Alter Ego Esport awkward. Hingga dari Lagi dan lagi Imperial Judge mengarah ke arah Spena kali ini, tapi nggak bisa kemana-mana. Bakal ada follow up dari Koro dan harus mundur terlebih dahulu. Mencicil aja dari seorang Leo Murphy dan kawan-kawan. Nah, Implosionnya juga nggak kena siapa-siapa, sehingga TNS Gaming Frost mereka nggak bisa melanjutkan apa yang sudah dibuka. Alter Ego Esport memilih untuk mengamankan objektif gaming, yaitu turtle yang kedua. 2 kali mereka amankan, Luar membuat biasa. network mereka semakin di atas 10 second Gaming Frost. Iya, dan kali ini Pai mulai masuk heavy swapnya. Langsung kena Koro, flicker kemana? Wow. Seorang Koro kayaknya salah jalan ya. Kalau ke kiri ada ini juga, Sama udah, aja udah ya? ke sandwich sih. Oh, Dia udah bingung ke ke arah sandwich ya? mana, kalau bisa kebrol deh flickernya. Pindah map dong. Oh, tapi kali ini bakal coba untuk merusuh di area red buff yang dimiliki sama 10 second gaming. Dan ini memang ya semenjak buff di adjust, mau nggak mau kan bakal lebih lama lagi ya, nungguin 15 detik tuh lumayan loh. Iya. Kita nungguin buff. Dan Alter Ego juga kelihatan mereka nggak mau kasih napas ke 10 second Gaming Frost, di press habis-habisan, gak cuma laningnya juga tapi dari area jungle. Betul. Dan Alter Ego sebenarnya mereka punya keunggulan, mereka Iya. bisa membaca mapnya terlebih dahulu. Tas-tasnya udah dikeluarin teman-teman dari 10 second Gaming Frost, mencoba untuk nge-defense tier pertama di area tengah. Satu turret yang sangat berarti karena kalau nggak ada satu turret ini, Alter Ego semakin mudah untuk masuk ke area jungle milik 10 second Gaming Frost. Betul, rotasinya akan lebih nyaman lagi dari Alter Ego. Dan kalau kita lihat memang turret ini yang paling krusial ya. Dan justru harus berhati-hati juga dari 10 second karena rotasi yang dibawa sama Alter Ego, kalau aku rasa ini agak mengejutkan tim 10 second sih. Gak ada yang expect kalau Alter Ego bakal bermain dengan rotasi yang sangat amat agresif kali ini. Jam, Iya. mundur, woi, tapi ditarik dengan Divine Judgment kali ini. Masih ada Bloodlust tapi kalau kita lihat Bloodlust-nya nggak bisa membantu ya. Karena belum cukup regionnya. Dan udah keikat juga, dia udah mencoba ngeluarin following blood, nggak bisa. Dan ada Papa mencoba untuk menahan, mendefense turret tengah tapi tak bisa. Sudah terlalu terlambat karena Alter Ego mereka ngepres habis-habisan. Wah, gila sih. Perlahan tapi pasti Buffnya maju dicolong. perlahan. Dan di area atas tersisa satu turret tier pertama terakhir milik 10 second Gaming Frost yang kemungkinan besar Alter Ego mereka akan berkutat di area atas. Jungle pun langsung Leo Murphy battery doing langsung kabur ke area belakang dengan Sylvan aja. Di berhasil selamatkan diri dan surprise itu ada Sally Boy bersama dengan Udil. Dan ini adalah diversion yang sangat on point. Ketika 10 second Gaming Frost mereka nggak bisa ngedapetin apapun, malah di sini Alter Ego menggunakan Leo Murphy sebagai bait follow up yang sangat cepat. Baik sekali dari Alter Ego. Mereka tahu kalau mereka udah dapat informasi ada 4 player yang sudah sebenarnya meng-ganking sama Leo Murphy gitu. Dan langsung di-follow up dengan baik tentunya oleh Udil kali ini. Dan kali bakal bergerak lagi menuju objektif turtle yang terakhir dan langsung diamankan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh 10 second gaming. Ya, Alter Ego Esports bisa melakukan hal itu karena mereka benar-benar nge-press semuanya pergerakan dari 10 second Gaming Frost. Nggak ada yang keluar dari High rivernya. five! Bahasa Jepangnya apa ya? Saya belum pertanyaannya udah kayak sekolah saya. Happy Udil lihat diversion lagi sama dengan Leo Murphy. Kali ini bakal melakukan surprise attack tapi harus berhati-hati karena Sally Boy masih cukup jauh di area bawah bersama dengan Pai. Ya, dan ini enak banget. Jadi Alter Ego mereka bisa kayak ngebuka mapnya pakai Jelly Yes, Boy. betul. Terus setelah itu juga jadi mereka tahu ada siapa aja di sini. Visionnya bakal kebuka Nah, banget ya. visionnya kebuka jadi memutuskan untuk maju atau enggaknya akan lebih mudah untuk tim Alter Ego Esports. Betul sekali. Tapi nggak cuma dua itu. Masih ada Leo Murphy juga dengan tas-tasnya yang selalu agresif ya. Iya. Dan kali ini dari Spena pun bakal coba untuk mengamankan tugas tapi berhasil dicolong oleh seorang Sally Boy. Ya, 10 second Gaming Frost makin takut lagi untuk jalan dan Tengo Iya. baru salah step dikit langsung dibombardir oleh tim Alter Ego Esports. Tengo Immortal itu- Justice juga dikeluarkan semuanya. Dan Iya. satu persatu mulai dikrokoti oleh Alter Ego. Benar, tapi mulai ditarik kali ini Obuyan yang terkena reversion juga, tapi kali ini bakal ditumbangkan. Ada ini Ayam yang mulai maju dengan Dotol dan bakal lihat Sinanya bakal ditumbangkan Implosion. juga. Implosion yang baik banget mengunci
kunci tim Alter Ego Esports kali ini tertinggal di belakang. Pai hampir menjadi korban pula, tapi tidak. Hanya Yam seorang yang tumbang. Dan Meteor Shower menghujani Pai yang becek-becek aja nggak sampai kebanjiran ternyata dari Pai. Ya ini kayak lebih ke arah Alter Ego Esports, mereka sudah mendominasi banget. Tadi Imperial Justice benar-benar bisa nyuri satu tanpa ada pertukaran yang berarti. Datang dari NS Gaming Pros, dan siapa yang bakal ditarik oleh Kaga? Hampir gak ada sama sekali. Iya, ketika dia tarik udah ada follow up yang baik banget, yang cepat banget gitu. Udah ada backup dari tim Alter Ego yang kita lihat tadi juga dispersionnya dari Udil ya, sangat on point dengan rotationnya juga. Jadi sebenarnya dari Alter Ego mereka backupnya pun udah oke banget gitu. Dan aku agak surprise ya, meskipun Yam di sini menggantikan Ahmad, si Alter Ego luar biasa sekali performanya. Nah, dari Tencent Gaming Pros mereka udah kalah dari sini. Nggak ada yang bisa ngebuka pula. Ketika mereka berjalan keluar cari informasi, langsung di grab sama Alter Ego. Di apa? Di gap. Tiga. Dan kali ini bakal coba untuk ngezoning terlebih dahulu. Dan lord pertama kali ini bakal menjadi ini ya, tumpuan juga buat teman-teman Alter Ego untuk fokus mungkin ke arah red vision ini sama Tencent Game. Ya Tencent Gaming mereka butuh satu ini ya, satu momentum lah. Satu momentum dimana mungkin kalau Kajanya bisa dapetin mencuri satu. Tadi tuh hampir loh sebenarnya. Iya, Mau lihat nggak sih Mas di Iya. tengah implosionnya dapetin 3. Hampir sih, hampir. Hampir aja, cuma nggak ada follow up damage-nya. Jadi masih bisa pada kabur-kaburan semuanya. Soalnya ada tiba-tiba ada sini, ada si si Yam yang muncul pakai bloodhound kan. Jadi mau nggak mau langsung bubar. Bruno-nya aja pakai pas gitu loh. Takut ya Bun. Iya, udah. Kayaknya kalau aku bilang sih memang sebenarnya dari Tencent kan mereka kaget sih dengan performa yang dibawain sama Alter Ego gitu. Rotasinya cepet banget dan aku bisa melihat perbedaan dari Selivo, dia udah bisa coba untuk mengkontrol gitu loh kapan dia harus masuk dan kapan harus keluar. Kali ini dia dengan perbedaan network yang cukup jauh. Oke, Lordnya bakal masuk di area atas Area dan turret atas. base-nya mulai tumbang. Dari bawah juga mencoba untuk melakukan defense. Tadi kehilangan satu inhibitor, tapi permasalahannya bukan berhenti di situ karena minion sudah masuk di sana. Dan ada bayangan, apakah ini ada bait? Ternyata Pai juga ada depan. Itu bait juga ada depan. Ini memang Justice. Di follow up dari teman-teman Alter Ego Esports. Mereka nggak cuma mengamankan inhibitor saja, tapi mereka juga mendapatkan 2 poin kill. Ngepress habis-habisan Ten Gaming Pros. Betul, dan kali ini mulai masuk minionnya dari berbagai lane. Mulai kesulitan dari Ten Gaming Plus menyisakan 3 orang aja. Dan bahkan kali ini 4 lawan 3 udah mulai dibuka mountain shoulder-nya, tapi Udil bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Gak ada minion yang masuk. Mulai berjalan dari mid kali ini. Masih ada waktu 9 detik buat Ten Gaming untuk Esports, tapi ini bakal coba maju ke area depan. Koronya bakal tumbang lagi dan bahkan dengan minion yang masuk kali ini apakah akan di-end oleh teman-teman dari Alter Ego kali ini, karena mereka bisa aja berfokus terhadap objektif, tapi sepertinya masih bisa di-defend oleh teman-teman Tencent. Iya, dengan Meteor Shower, nge-clearing minion bukan menjadi masalah. Cooldown-nya juga cepat. Papa, ini usahanya patut diapresiasi juga dari Tencent Gaming Pros. Mau coba sekuat tenaga biar gak ngebiarin tapi Alter Ego. Mereka ngotot. Paimat juga ada depan. Surprise attack. Tencent Gaming Pros mau menahan ke arah mana, karena lini belakang implosi. Mendapatkan 3 member, gak ada follow up damage-nya. Alter Ego Esports kehilangan Yam. Tapi dari lini belakang minion sudah mulai masuk. Leo Murphy, Sally Boy berusaha untuk sekuat tenaga kabur dari Tencent Gaming Leo Pros. Murphy sekali melihat tapi dari Dwayne Logan dengan dari seorang Koro, dan seperti agak terlalu memaksakan dari teman-teman Alter Ego meskipun 4 dibalaskan 4 kali Udil. Wah, sakit banget, dan bahkan double point oleh seorang Udil di wipe out, dan Alter Ego berhasil mengamankan poin yang pertama. Iya, beruntung sekali sebelum mereka masih menyisakan 1 membernya sehingga bisa menyelesaikan game pertama dengan sangat cepat. Ini kayak 1 kali hentakan Tencent Gaming Pros bilang Alter Ego gak bisa dipukul mundur sama sekali oleh Tencent Gaming Pros. Mereka dari awal snowballing perlahan tapi pasti. Phase awal kita bisa melihat Alter Ego, mereka ngebaca dulu 5 Iya. menit awal santai-santai dulu, farming. Setelah itu di